pengalaman kami Mas ya, kalau di pencarian pertolongan di korban tenggelam, kami ada istilah sarkun Mas. Apa ya Mas? Sardukun. Sardukun. Jadi ada sar Rescue dukun seperti kita, ada sar yang dukun Mas. Loh, tenang sih Mas. Oh, ada istilah seperti itu Mas. Ada warga kami yang kepleset karena ditemukan tongkat nenek itu dan sendal. Oh nenek. Nenek. Sing itu korban. Selang beberapa jam kami lakukan pencarian Mas. Entah ini ya kuasa Allah ya. Selang beberapa jam itu ditemukan radius hampir 15 km dari titik itu dan masih hidup Mas. Masih hidup. Itu di sungai. Sungai Bengawan Solo. Pernah kejadian di Kabupaten Ngawi. Nah terus ditekoki, dia cerita apa Mas? Neneknya sudah pikun Mas. Tidak bisa kami tanyai. Apa aku mau dituntun ngambil uang? Secara logika nenek itu nggak mungkin 15 jalan. kilo ya? Nggak mungkin jalan Mas. Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Baik, alhamdulillah. mantap. Mantap. Asoy. Nah, men, iki aku kedatangan tamu sesuai dengan keadaan saat ini. Iya. Bener gak? Ikan lagi rame. Orang itu pengen tahu jane apa toh yang terjadi ya toh, terkait dengan nenek apa? Pras Korban hilang. korban atau hilang di tempat pendakian pendakian atau yang tenggelam. atau yang tenggelam dan sebagainya. Soalnya hubungannya ini sampai Jolo Tunduk. Nah, Mergo tempat kita wisata Jolo Tunduk artinya pendakian. Ya. Jenenge pendakian Sekartaji. Kapan ini sempat ditutup. Mergo enek wong ilang. ning kono. Ditemukan itu meninggal dunia. Ngono ya. Nah, supaya dia jelas, gak enek kebingungan. Hari ini kita datangkan narasumber. Sumber. Supaya jelas. Ya. Engko lek sing cerita piye Pras. Nah, Dadine stand up komedi duduk narasumber. Nah, kita tekakne ini beliaunya jauh dari Ngawi. Ngawi. Mas. Nah, Frida. ben jelas kan gak penak aku lek kenal ya, ben kenalan di. Ngoten nggih. Setelah itu monggo silakan Mas perkenalan. Iya, selamat siang Mas Rida, Iya. Mas, teman-teman semua, para pemirsa semua. Perkenalkan saya Broto Sanjoyo. Saya mewakili teman-teman dari Sikatan Ambek Paramarta, sebuah yayasan kemanusiaan dari Kota Ngawi, kota kecil di Jawa Timur paling barat. Kami berdiri tahun 2017 Mas Ridan. 2017 berarti sekarang sudah berapa tahun Mas Bronto? 8 tahun. 8 tahun, oke. Kami berbentuk yayasan mulai dari 2021 karena ada hamba Allah yang akan memberikan sebidang tanahnya untuk diwakafkan kepada kami Oke. di Kota Ngawi sana. Tentunya kami harus bermetamorfosis menjadi sebuah yayasan. Oke. Kami akhirnya mendaftarkan diri ke notaris tempat. Kami upgrade organisasi kami menjadi sebuah yayasan. Oke. Tapi tidak menghilangkan passion kami di bidang sosial kemanusiaan yang saat awal kami dirikan perkumpulan Sikatan itu sampai saat ini kami tetap berusaha eksis dengan keterbatasan yang ada, dengan keterbatasan sumber keuangan, keterbatasan alat. Kami tetap berusaha untuk eksis untuk membantu masyarakat dalam bidang sosial kemanusiaan di Kota Ngawi dan sekitarnya Mas Ridan. Pertanyaan ini kok Sikatan jenenge Mas? Sikatan Ambek Paramarta. Oh, artinya kok Sikatan Ambek Paramarta. gosok gigi apa piye? Iya. Plesetannya seperti itu. Sikatannya apa Mas? Iku lho sing benisu bentengi nek arep turu arep bubuk. Sikatan ya kita nggak ada singkatannya Mas. Jadi sikatan burung sikatan itu Oh, enek to jeneng burung sikatan enek? ada burung sikatan ya Mas ya yang suka burung. Kameramen kowe burunge Dede. Iya. Ya.
Roy ya om. Jadi burung sikatan tuh filosofinya dia punya kebiasaan setiap hinggap pun dia nggak berhenti bergerak, Mas. Oke. Meskipun hinggap tuh nggak kayak burung lain. Burung lain mungkin didis apa. Kalau burung sikatan tetap gini-gini, tetap Oke. bergerak terus. Dia moving ya terus. Ya, moving terus itu yang kita ambil apa? Namanya, filosofi dari filosofinya. nama sikatan. Meskipun kami organisasi kecil, yayasan kecil, minimal kami punya kontribusi lah, meskipun kecil lah, Oke. artinya di mata masyarakat Ngawi dan sekitarnya. Kemudian Ambek Paramarta itu bahasa Sanskerta mengutamakan yang utama atau apa ya? Ambek Paramarta. Iya, bahasa Sanskerta itu. Memprioritaskan yang paling Iya, yang membutuhkan lah seperti itu. Wih, lek cah nom saiki gak ngerti ya Ambek Paramarta. Karena ambek ini nesu yang ambek. Ambek. Padahal Ambek artinya bernapas, Ambek ya. Paramarta itu mengutamakan yang membutuhkan. Kami punya jargon jagi bumi manu bakti. Jadi menjaga bumi dan mengabdi pada kemanusiaan. Oke. Nah, Mas Bronto sendiri itu basicnya apa kok terus ya. mengelola yayasan ini apa memang pecinta alam atau dulu pendaki atau orang bagaimana? Dulu punya hobi pendaki gunung. Oke. Waktu SMA mendirikan organisasi pecinta alam di SMA. Kalah gitu kan. SMA 2, iya. Pecinta alam di SMA 2 Ngawi. Kemudian saya kuliah, lulus. Kuliah apa? Apa Mas? Kuliah apa juga alam atau Kuliahnya di Bandung saya. apa jurusannya? Basic saya ASN di pemerintahan. SN nih? PNS. ASN, Oh ya. PNS. PNS di Kabupaten Ngawi. Ah, Sebenarnya bukan passion saya ya di sosial kemanusiaan, tapi karena memang dan bukan maksud kami juga menyaingi peran pemerintah, peran lembaga lain. Oke. bukan. Kami ada tuh karena ya passion kami, karena keterbutuhan masyarakat. Iya. Ada celah-celah di masyarakat yang misal ada yang butuh ambulan gratis, siapa tahu kami bisa bantu. Kami ada ambulan gratis, syarat dan ketentuan berlaku dalam kota. Kalau luar kota mungkin bisa ganti BBM-nya, ganti tolnya gitu Mas. Untuk sopir, untuk sewa kendaraan enggak kita hitung seperti itu. Ya kami mengisi kebutuhan masyarakat, keterbutuhan masyarakat di sisi-sisi tertentu, Oke. di bidang-bidang tertentu. Terus kemudian di passion kami yang selanjutnya ada search and rescue ya. Heeh. Jadi ada mungkin kejadian orang tenggelam di Kabupaten Ngawi dan sekitarnya. Kami ada sarana prasarana yang cukup lah bisa kami pakai untuk membantu masyarakat mencari korban tenggelam seperti itu. Oke. Ada orang tercebur sumur dalam kondisi meninggal itu karena harus aman ketika kita turun dalam sumur yang mungkin mengandung gas beracun. Itu kita Rescue. kita selamatkan dengan prinsip aman diri, aman penyelamat, terus aman masyarakat, aman tim, Mas. Oke. Jadi nggak ada korban lagi. Ya. Berarti Mas Bronto Iya. ini selain apa? Broto. Broto. Iya. Mas Bronto ini selain pegiat di yayasan Ya. juga seorang PNS. Alhamdulillah, Mas. Di mana? Ngawi. Di Ngawi. Di opo Mas? PNS. Di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Oh di Kabupaten Dispar. Ngawi. Makanya mungkin waktu lebih longgar dan jiwanya di wisata Ya, kuat. bukan longgar sih Mas, Apa? menyempatkan diri aja. Oh menyempatkan diri. PNS dibayar kok longgar keliru ya Mas ya. Ya, salah nanti ditonton pimpinan. Oke, bayar longgar toh. Lek ngono mujeti aku ngono repot. Oke. Wisata itu. Terus lah, yayasan berarti ini yayasan yang memang berfokus di gone perbantuan di BPBD gitu. Kan ada BPBD. Ya, ada dua kategori Mas yang bisa Gimana, kita Bang? Jelas, no, Mas. kan di BPBD dan di Basarnas itu. Oke. Itu dua sisi mata uang lah. Heeh. Ya, jadi di bencana dan kondisi membahayakan manusia itu beda. Oke. Kalau kita kenal BPBD ya, Ya. BPBD Nganjuk, BPBD Ngawi itu Iya. kondisi evakuasi korban dalam kondisi bencana, Heeh. banjir, Oke. puting beliung, Oke. tanah longsor, erupsi Merapi di Semeru dan lain-lain. Ikut tugasnya?
BPBD. Oke, terus yang situ Basarnas. Basarnas, Badan SAR Nasional. Kalau sekarang istilahnya Badan Pencarian dan Pertolongan itu di kondisi membahayakan manusia. Contoh orang tenggelam, bukan karena banjir. Oke. Paham ya, Mas ya? Faktornya iya. Faktor triggernya beda, Ah, pemicunya beda. Ada orang sing mancing, lalai. orang mancing kepleset, Heeh, bukan karena nyemplung bencana, heeh. iya kan? Karena kepleset, Basarnas. kesalahan sendiri itu. Tapi instansi pemerintah ini tidak apa ya, tidak terus kalau ini bencana Basarnas nggak bantu, kalau Basarnas kondisi manusia BPBD nggak bantu, enggak Mas. Nggak seperti itu, saling support lah. Nah kami Oke. membantu keduanya, bisa di kondisi membahayakan manusia, bisa juga di kebencanaan, di Oke. penanggulangan bencana seperti itu. Berarti sebenarnya pemerintah tuh harus menyiapkan BPBD dan Basarnas. Iya, BPBD itu sifatnya memang untuk bencana alam. Iya, kalau di tingkat pusat BNPB. Cuma kalau yang di Basarnas ini sifatnya human errornya. Jadi Iya. karena wongnya ujuk-ujuk kecelup ning laut dan sebagainya hilang, kuwi Basarnas. Bunuh diri, meloncat dari jembatan. Oh, Kita dan pencarian Badan Pencarian dan Pertolongan. dan pertolongan. Lek gini, orang hilang itu juga Basarnas. Basarnas. Jadi waktu Ya. apa enek bapak anak itu hilang iki. Ya. Ya. Digawa pacare. Itu sebenarnya Basarnas. Itu Enggak itu polisi. itu Pak Polisi itu. Oh, polisi ya. Lah sok damkar jadimu. Ora Mas ya. Oh. Kadang ya damkar sing mergo sing luwih subset. Nah, Oh. damkar juga Mas. Di damkar juga ada tambahan tusi, damkar dan penyelamatan. Jadi tingkat daerah itu ada penyelamatannya dikasihkan damkar. Oke. Di tingkat nasional ada Basarnas. Oke, berarti Sinergi semua, ya. Basarnas itu kalau di tingkat nasional, berarti lah di lokal jenis damkar. Iya, tapi tidak ada garis komando di sana. Oh gitu. Bisa, iya. Ya bergerak sendiri-sendiri berarti lah garis komando. Tapi setiap ada kasus Iya. itu pasti ada PIC-nya, SMC, Oh, ngono. Besar Manajemen Kontrol lah seperti itu. Lah aku ndelok iki enek wong ning ngomah enek ulo nyeluk damkar. Damkar. Itu fungsinya piye Mas damkar? Iya, karena nyekel ulo barang. mungkin ularnya bisa mengancam keselamatan Membahayakan masyarakat. keselamatan. Oke. Gitu. Berarti misal pas enek sing tenggelam Mas, terus sampai ke sana tempuh kabeh ke piye Mas? Ada Kapok kok komando gitu? Ada komando. dari teman-teman Basarnas. Oke. Itu pasti menjadi semacam koordinator di Oke. lapangan. Kalau kondisi membahayakan manusia, semacam orang Oke. tenggelam, orang tercebur sumur. seperti Oke. itu. Kalau Om Broto itu yang sikatan ini lebih condong ke Basarnas atau ke BPBD? Kami di Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan dinamakan potensi SAR, Mas. Potensi. Oh, Oke, Potensi oke. search and rescue. Jadi potensi search and rescue itu bisa berupa manusia seperti kami, relawan, bisa berupa binatang. Oke. Misal. Mungkin anjing pelacak itu Oke, kan oke. bisa membantu Oh. penyelamatan, Berarti pencarian. corone mitra. Betul. Mitra sekali. BPBD, mitra damkar itu adalah sikatan. Sikatan. Ngono, nyatek ini ben jelas. Bukan hanya sikatan, Mas, di kabupaten kota yang lain banyak. Enak berapa Mas yayasan sing kuwi? Dengan Tidak, itu ya jadi tidak semuanya berbentuk yayasan, Mas. Ada yang berupa perkumpulan di komunitas gitu di ya. notarisnya, ya komunitas seperti Nah, itu. mungkin malah aku pertanyaan Banyak, ini. Mas, banyak. Kan bentuk yayasan. Iya. Jadi mitra Basarnas. KMLSM ini bedanya apa Nah. Mas? Nah, gila Sama, beda. Bedanya Beda. kalau ini nggak didapat duit Mas ya. Lho mosok sik to dirungokne sik, Pak. Bentar. Nah, Sama-sama. Piye, piye, Bahasa piye? Inggrisnya kami NGO, non government organization. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan LSM juga, Betul. Mas. Cuman tujuan kita beda. Tujuan kita beda. piye? Merinding aku lah. Kita NGO yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Oke. Tidak seperti yang jenengan sebutkan tadi LSM yang identik dengan bawa tadi kamera atau Ya kamera menodong. Oh, proposal. proposal. Oke. Nggak tahu ya. Ngono ya. Ngono Ya. ki anu lho Mas, misal sampean habis menyelamatkan orang tenggelam ngono oleh duit apa ada Mas? Waduh, itu yang
jadi prinsip kami, dilarang menerima apapun dari siapapun, Mas. Kecuali dipaksa. Kecuali nasi bungkus. Oke. Ini dipaksa ya rokok. bungkus. Rokok mungkin ada keluarga korban yang kasihan kepada teman-teman yang sudah berjibaku menyusuri sungai dari pagi sampai sore. Kadang keluarga korban ngasih kasih Mbak, ngasih nasi bungkus kan. Ya. Apa salahnya kita makan? Betul. Tapi kalau uang, waduh, enggak lah. Nah, Kasihan keluarga korban sudah wes kan kehilangan karena lah kan enek jenenge kumo. Main kan kumo lah basa kene iki Mas, rasa terima kasih. Enggak. Kita enggak terima, Mas. Meskipun Nah, dipaksa. wes. Wah, memang gene ngene, Mas. Yayasan nih, Mas, kabeh wis organisasi butuh biaya. Ya. Wes gene ceritane kok organisasi melaku tanpa biaya. Arep torok ketua tok kan ora mungkin. Kamu dadi ketua nggih torok-torokan iki gak umum, bener gak? Nah, kira-kira income dari mana? Apakah kamu ada CSR perusahaan atau bagaimana? Ada beberapa kali kita mendapatkan CSR dari perusahaan, Mas. Ada Pelindo, PT Pelindo Surabaya. Itu mendapatkan uang, terus kemudian dari PT Inka mendapatkan peralatan tunnel fan kipas untuk menghisap dan mengembuskan gas di sumur. Kemudian beberapa kali kita mendapatkan hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Ngawi dalam support untuk pembelian alat-alat hibah biasanya sing diuduk DPR ngono kae ya, Mas. Terus dihibahne nggone ngene iki. Berarti support APBD juga berarti. Ya, kadang-kala kan tidak rutin juga, Mas. Jadi kadang-kala kita Mas. Itu 200, pokoknya cukup lah. 300 juta lah. Enggak ada, Mas. Oke, banyak banget. Memang alat-alat rescue itu mahal-mahal, Mas. Betul memang mahal. Makanya tak kira yo gak cukup 10 juta yo, terlalu kecil lah. Mungkin kalau kita hitung nilai alat-alat yang ada di pos kami mungkin udah di bawah 200 juta nilai. Belum lagi kendaraan. Betul. Ini kendaraan tuh punya Saman sendiri yang dihibahkan atau? Oh, ini dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji Republik Indonesia. Oh, memberikan hibah bantuan. Makanya rescue Badan Pengelolaan Haji, aku ora daftar ke Rene ya. Yang di dalamnya sama sekali bukan haji. Luar biasa kami dari support dari BPKH. Oke. Berarti banyak ya support. Dari swasta juga ada? Ada, Mas, dari pihak ketiga yang mungkin kenalan-kenalan kita, link-link kita yang kadangkala tanpa kita nyana ya, malam-malam WA, Mas, saya kirim uang sekian. Dia kirim bukti transfer. Siap. Tolong doakan untuk atas nama adik kami, atas nama almarhum siapa gitu. Sering kita Nah, terus daily activity-nya apa, Mas? Kan ada yayasan bentuknya, punya kegiatan aktivitas apa aja. Kalau lainnya bencana, enak nyampot tuh, Mas. Ya. Banyak, Mas, yang kita lakukan. Edukasi. Ya, biasa kita mengisi undang-undangan dari pemerintah desa atau lembaga lain mengundang kami jadi narasumber seperti itu. Terus kadang kita juga latihan rutin dengan teman-teman sendiri. Banyak latihan kami mungkin latihan diving bukan diving sepak bola itu, Mas, pura-pura jatuh bukan? Itu Neymar itu. Ya, Neymar. Nah, berarti secara kegiatan termasuk edukasi, training, pelatihan. Mas, kami bisa itu diundang masuk. Dengan kemampuan kami, pengalaman kami. Ya, kadang-kala kami diganti uang itu untuk transport. Tapi outbound barang iso, Mas, berarti zaman. Outbound belum pernah kita. Malah enggak, jane tambahin, jadi penambahan income-nya yayasan itu ada sumber daya manusia kami yang mampu, Mas. Mampu lah ya, kan jenis yayasan bergerak kan juga mungkin kita mengharapkan bantuan tuh, Mas. Harus ada income, gawe acara, gawe kaos, sikatan iki, contohnya bakulan kaos. Iya. Betul. Nah, kembali yang lagi viral, Pak. Iya, Mas. Yang kan aku ndelok kejadian itu enek sampai orang pendaki berhasil tuh jatuh sampai 3 lapis ya. Jatuh pertama, jatuh kedua, benar begitu ya? Infonya seperti itu, Mas. Nah, sudah dari yang pengalaman yang sampean miliki, yang sampean dari pengalaman sampean, itu gimana ceritanya ya, Mas? Kok iso terjadi? Ya, jadi pengalaman kami
berkaca dengan gunung yang ada di Ngawi Mas. Di gunung di Ngawi ada Lawu ya. Lawu. Ada 3 kabupaten di sana Pengangku, ada Karanganyar, Magetan, Ngawi. Seringkali kejadian yang terakhir ada beberapa tahun yang lalu itu bukan jatuh ke tebing tapi tersesat. Oke. Nah, kasusnya beda dengan yang ada di Rinjani ya. Dari berita-berita yang kami baca, mungkin karena kontur Rinjani itu bukan seperti di gunung-gunung yang tidak aktif ya Mas ya. Oke. Jadi kelihatannya di Rinjani itu tidak ada pepohonan yang apa? Savana atau ini. Bukan di Perdu ya. Kalau di pegunungan di puncak itu pohonnya kecil-kecil Mas. Oh iya gitu ya. Besar. Apa faktornya Mas kok cilik kok? Karena iklim. Oh, Maaf, iklim. cuaca. Cuaca, oke. Jadi kebanyakan pohon di puncak itu tidak perdu tinggi seperti itu Mas. Oke. Iya. Paling Kecil, beberapa kecil. meter. Ya, mungkin itu Stunting. yang dan berpasir mungkin ya Mas ya. Iya, Mungkin iya. terus juga terlalu seneng. Terlalu seneng, wah aku udah sampai puncak. Terus kemudian lupa, terus kemudian lari-lari, lupa dengan keselamatan diri, akhirnya mungkin bisa jatuh ke jurang seperti itu. Oke. Ya. Berarti itu menurut sampean dia jatuh ke jurang. Ya. Faktanya Ya. sering itu. Nah, mungkin nggak ada faktor lain ya, Bras? Mistis ngono Mas misal. Oh, di jongkoknya gitu. Ya atau Kalau pengalaman kami Mas ya, kalau di pencarian pertolongan di korban tenggelam, kami ada istilah sarkun Mas. Apa ya, Mas? Sardukun. SAR dukun. Jadi ada sar Rescue dukun seperti berarti ya. kita, ada sar yang dukun Mas. Loh, tenang gitu, Mas. Oh, ada istilah seperti itu. Enggak, tapi itu memang ada dukunnya. Ada. Orang yang percaya ngono ya enak. Ada. Pak. Lo anyar nih. Ya, Sar jadi dukun. Sekolahnya namanya Inggris, sarkun. Sar. Jarang, dukun. jarang diliput ini Mas. Tenang bener-bener. Jadi Terus, kadang terus. mungkin tidak bawa pelampung, tidak bawa alat-alat penyelamatan, bawanya dupo sama kemenyan gitu. Oh begitu. Ada beberapa yang seperti itu. Mbak roti itu Mas. Nanti nggak tahu. Lebih seneng aneh. Coba ngerti lu. Pura-pura umat kami itu nah korbannya nih Enggak. kono. Tapi faktor dari korban itu karena jatuh karena hal yang mistis itu iya gak? Enggak Mas. Karena memang kesalahan human error ya. Itu ada beberapa faktor kecil lah Mas. Jadi kami punya teman rekan yang memang sering membantu kami di faktor X. Sarkun mau berarti. Iya, Heeh. tapi bukan dukun Mas. Oh, Terus gede. pokoknya Ya iso seakan-akan iso iyalah, ngerti ngono. seperti itu. Kami pernah diberi apa ya, semacam jadi memang makhluk seperti itu yang tidak kasat mata itu punya andil Oke. dalam dalam posisi apa Mas? mungkin ya Mas ya, mungkin pernah lihat tikungannya kok apa jalan ini angker. Mungkin ada bis kok bisa terjun ke jembatan padahal jalannya lurus. Iya. Lah mungkin ada semacam pembelokan visual dari Oke. bangsa itu ke driver, Oke. jalannya padahal belok dibikin lurus seperti itu. Tapi secara langsung tidak bisa mungkin ya. Mungkin ini maaf disclaimer juga. Mungkin tidak bisa sampai nekek Ya. gitu Mas. Jauh dorong. Sama tapi meyakini ya adanya gangguan-gangguan Yakin, itu yakin harus ya. yakin, Oke. Ngono iki faktornya apa Mas? Apa nguyuh sak gon-gon kapan soalnya lek ning alas nguyuh sak gon-gon. Kan boleh Bisa biasanya. jadi Fak- Mas, fak mungkin ngono ning karena orang-orang. tidak menghormati apa ya kita mengakui ya adanya Iya, bangsa ha. seperti itu ya. Mungkin apa ya terlalu menyombongkan diri bisa. Oke, Jumowo. Seperti itu. Tapi hanya ning alas Jumowo ya. Nggak boleh kita. Ya. Sebenarnya itu pesannya dimanapun kita Ora nggak usah ning boleh. alas, ning agama ya ora Ya, oleh. nggak boleh dimanapun. Melelet. Oke, berarti halal contohnya di alas sih lah iso jangan Jumowo. Ya. Lek nguyuh nih piye, Mas? Apa ya makanya sebaiknya seperti apa? Dari sampean kan otomatis ya pendaki ya Kalau itu. laki-laki jelas berdiri Mas. Oke, Jangan berdiri aja sampai- cukup ya. Ya. Jangan sampai kayak Mbak. Oke. Berdiri yang pertama, terus yang kedua biar nggak najis ya Peper. apa ya? Apa? Cawi apa namanya? Jadi nyalas caweknya piye lho, Mas? Ya itu. Pakai apa Mas? Air ya, air hujan atau daun atau apa seperti itu. Oh gitu. Terus mungkin lah Peper. salam dalam hati apa
Assalamualaikum, mohon izin. Oh, tadi aku Bukan izin ke Dewan. bukan izin ke mereka, Mas. Oke. Intinya kita menghormati mereka lah. Oh, Kalau izin ke mereka salah nanti. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini bis, ampun diganggu nggih. Enggak lah. Kita tuh diajarkan contoh menghindari kalau biasanya jin kan suka bertempat di tanah yang pecah-pecah kayak gitu. Terus biasanya tanah kering tuh. Kan dia tuh biasanya berumah nek ngono jare nih hadisnya gitu. Terus mari ngono, Di air, sumber air. terus mari ngono lek arep nguyuh ben aman umpama lah pecah kabeh. Tanahnya lagi sak nguyuh. Nah, jangan lupa bismillah ngono kuwi. Iya Mas kan ya harusnya. Iya. Ya soalnya panjang kita tuh hidup berdampingan jin dan manusia. Iya, betul, Mas. Mas, aku penasaran sing iki. Sing sampean kan iki nek sing sarkun iku lho, Mas. Sarkun iku enek rituale gak Mas iku? Pengalaman kami ya Sarkun itu bukan lembaga ya, Mas ya. Iya. Jadi teman-teman kadang ada yang maca punya kelebihan. Kadang-kala karena ditonton banyak orang dia maca bisa mencari korban seperti itu. Biasanya dia kok gak ada kok gini seperti itu. Oke. Ya punya kayak bisa memutuskan itu loh, Mas. Jadi yang kadang kita nggak srek. Kok jamnya ini pokoknya bisa duhur jamnya ini kok ning kedung kono gitu. Itu yang kadang kita nggak srek aja. Oke. Atau Tapi ada yang bener gak omongannya, Mas? Misal ini jam segini di sini ternyata emang bener. probabilitasnya mungkin karena tebakan ya, mungkin ada yang bener aja, Mas. Pastilah tebakan namanya ada yang benar ada yang salah. Ya. Tapi tidak dipungkiri kami yang saya sampaikan di depan tadi, kami punya rekan yang kadang membantu proses pencarian, Mas, karena mungkin kami sudah berhari-hari mencari korban ya, kok gak temu-temu digolek itu kok sampai teko kono gak ketemu. Itu kami kadang menghubungi beliau, Pak, petunjuk seperti ini. Dan beberapa kali kami setelah menjalankan syarat dari beliau itu kadang ketemu loh, Mas. Oh, iya. Seperti itu. Selang beberapa menit gitu. Ketemu. Aku itu tahu dulu berita, tapi aku setengah lali nih. Jadi enek suatu cerita, kuwi si suami itu hilang. Dia hilang, handphone di gua di kono, enak handphone di kono ketemu. Nah, bae, wes dukun barang kabeh wong duwe ilmu ning kono wis gawe macam. Oh, iki wis dipindah ke dunia lain dan sebagainya. Lah kok ternyata konangane sing lanang iki karaoke. Sing lanang ternyata pergi karena takut pulang. Ya. Heeh. Wih, dukunnya lah ya terus wisin. Iya. Dan ini pernah gak sama kejadian ada dukun yang sok menukui ternyata gak terbukti dia panggah ngetok apa sih panggah action iso, Mas? Sering, Mas, sering kali itu. Juga duisin, Mas. Biasanya mohon maaf ya. Maaf. Jadi biasanya langkah-langkah itu ditempuh sama keluarga, Mas. Oke. Bukan oleh kita. Oh. Karena kadang frustasi kan. frustasi mau gimana lagi. Oke. Minta petunjuk ke tokoh agama seperti itu tadi. Nah, sama sing terakhir sampean alami penyelamatan ini di endi, Mas? Tahun ini. Beberapa hari yang lalu ada korban tenggelam anak SMP di Ngawi. Tenggelam di endi, Mas? Di dekat rumahnya, Pak. Itu di Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo. Bengawan Solo di Ngawi dilewati dua sungai besar. Sungai Madiun dan Bengawan Solo. Oke. Ketemunya di Ngawi. Ketemu, Mas. Ketemu, Mas. Berapa hari itu, Mas? 24 jam. Hidup. Sudah lupa ambekan, Mas. Oke. Sudah meninggal. Karena ya pasti kebanyakan meninggal. Tapi kami pernah menemui kejadian unik, Mas. Iya. Kami pernah dilapori oleh seorang kepala desa, Mas, ada warga kami yang kepleset karena ditemukan tongkat nenek itu dan sendal. Oh, nenek. Sing itu korban. Selang beberapa jam kami lakukan pencarian, Mas. Entah ini ya kuasa Allah ya. Selang beberapa jam itu ditemukan radius hampir 15 km dari titik itu dan masih hidup, Mas. Masih hidup. Itu di sungai. Sungai Bengawan Solo. Pernah kejadian di Kabupaten Ngawi. Nah, terus ditekoki, dia cerita apa, Mas? Neneknya sudah pikun, Mas.
tidak bisa kami tanyai. Apa aku mau dituntun ngambil uang? Secara logika nenek itu nggak mungkin 15 jalan, kilo ya? nggak mungkin jalan mas. Lah iya, apa Pasti. aku kentir mbek kali basah juga kondisinya. Basah, Oh berarti yo kentir rambutnya kali. lepek habis kena air. Eh, Apa itu? Kami angkat dari tapi sungai. Oke. Jadi kameramen duyung jadi. Eh? Nenek duyung. Nenek duyung. Nah. Kok iso men ngawur. Duyung. Oke. Nah terus kejadian yang Rinjani kuwi prosedurnya itu gimana kalau wong wis ilang? Kan kita dari pihak keluarga gitu Mas. Iya. Itu piye kan sampai sepurane itu viral loh Mas. Maksudnya sampai negara lain memblow Menghujat, up, ya. menghujat baru dicari loh Mas. Ya. Itu yang salahi piye padahal dia merasa sudah laporan tapi tidak ada tindakan dari Hal kita. yang wajar mas, Basarnas. mungkin karena jarak ya, karena dia warga negara asing juga. Oke. Dia nggak tahu kontur Gunung Rinjani itu seperti apa. Padahal yang kita ketahui bersama Rinjani itu tebingnya luar biasa saat korban jatuh itu. Mungkin dengan teknik vertical rescue yang dimiliki teman-teman rescuer saat itu, Basarnas dan rekan-rekan susah menjangkau mas. Tapi kan begini Mas. Iya. Kan itu kejadiannya otomatis logikanya saat kita mau mendaki kita kan datang ke pendaftaran, saya daftar mendaki, Iya. biar 15.000 ya, Iya. 15.000 mendaki, Iya. kan si kita panitia kan bertanggung jawab harusnya, kan enek asuransinya tuh Mas. Ya ada biasanya. Nah, ada asuransinya. Harusnya kan ini berangkat kapan, pulang kapan kan harus jelas toh. Iya. Nah ini kan udah lama berhari-hari kok nggak sampai dicari baru ada laporan dari luar baru dicari itu benernya piye Mas? Jadi yang kami ketahui mas di Iya. pengelolaan pendakian gunung itu setiap berangkat itu dicek kelengkapannya mas. Betul. Ada dua versi pendakian ya, ada tektok. Tektok itu yang nggak bawa logistik banyak, Iya. nggak bawa peralatan banyak. Iya. Dia berangkat, nyampe, turun lagi. Oke. Ada pendakian reguler, Iya. bawa carrier dan lain-lain. Itu pasti kan registrasi dulu mas. Iya. Registrasi dulu. Dan jenengan pernah naik gunung bukan? Ya pernah naik gunung. Itu kan Pernah. berjam-jam mas ya. Ya mungkin jaringan komunikasi yang ada Betul. di sana atau di Indonesia itu kurang saat Oke. ini. Iya. Nah, saat itu mungkin diketahui bahwa korban dengan saksi pendaki lain terjatuh seperti itu. Nah, komunikasinya kan mungkin sinyal juga susah mas. Iya. Kemungkinan ya, Oke. kemungkinan. Enggak. Maksudnya kan itu nggak diketahui tuh Mas. Iya. Baru setelah hilang viral baru dicari kan. Setelah beberapa hari. Maksudnya kan dalam Oh, beberapa iya. hari ini kan dari Harusnya ngecek. sisi panitia kan Iya, ngecek panitia. in out tuh, maksudnya oh ini orang masuk Iya. harusnya ini wes 2 hari nih kok gak balik kan biasanya kalau itu ada tim Sapuranjo ya Iya. ngecek apakah si pendaki ini sudah balik atau kenapa atau ditanyakan teman-teman yang turun lihat nggak ini ada orang asing di sana nggak ada nggak ketemu kan harus segera dan konfirmasi ditutup dulu pendakian kan begitu teknis Iya. ya ditutup pendakian kita tim SAR langsung undang yayasan ngundang Relawan. tim-tim relawan untuk nyari kenapa nggak teknis itu jalan Nggak set gitu mas. Oh, iya. Nah itulah mas. Itu yang ya kelemahan kita karena sarana prasarana jelas mas. Mungkin yang orang pikir kok nggak pakai helikopter. Iya. oke Nah, terus karena kontur di sana berdebu mas, Iya. berpasir. Mungkin dengan kalau kita kirim rescuer ke sana setelah diketahui bahwa korban itu diduga jatuh ke jurang, mungkin karena pertimbangan itu juga jadi pertimbangan demi keselamatan pilot, terus kemudian keselamatan rescuer juga dilakukan pencarian dengan manual. Oke. Dari bawah dulu naik mas, sapu. itu teknisnya tuh saya kan nggak tahu internalnya ya apakah sebenarnya ada laporan sudah terjadi pencarian atau memang nunggu viral dulu ketahuan baru dicari Enggak mas. gimana Mungkin sama info-infonya itu biasa men saya menilai tidak seperti itu nggih. Nggih. Tidak viral dulu baru cari enggak. oke Saya yakin teman-teman Udah nyari. dari Basarnas, dari teman dari pengelola pendakian itu pasti sudah melakukan usaha mas. Pasti. Saya sering mengikuti bukan
melakukan pencarian dan pertolongan, tapi mengikuti jaringan komunikasi teman-teman Lawu yang sering melakukan pencarian korban tersesat di Lawu itu memang apa ya Mas ya, berita itu dari jam ke jam itu luar biasa dinamis. Kadang ada isu korban di titik A seperti itu, ternyata dicari tidak ada. Iya sih, soalnya kan kita tuh sempat viralnya kan karena teman-teman mereka yang di Brasil itu nge-tag Presiden Prabowo untuk minta tolong membantu untuk mencari. Dan setelah itu viral ketemu, kan ini yang menurut kita sedikit membagongkan ya. Kan harusnya nggak harus begitu, karena bentuk pertanggungjawaban kita kemanusiaan sudah dicari. Apalagi kalau sampai lebih dari seminggu, kira-kira kan wong kayak balung tok lek korose urip ya gitu. Mungkin kurangi ini media berita Mas Jan untuk memberitakan kalau udah ada warga Brasil yang hilang, kita udah berusaha mencari gitu. Mungkin kurangi klarifikasi itu mungkin ya. Jadi nganggepnya kalau nggak ada ini proses ini. Nah, ya wes lah, itu mungkin alhamdulillah sekarang sudah ketemu. Ya. Meskipun meninggal kan kita sangat menyayangkan Mas, karena kita tuh wisata di Indonesia yang base-nya ya pendakian, karena berapa ratus gunung ada di Indonesia dengan keindahannya. Kalau sekarang ada turis datang, mereka ngerasa nggak safety, aman saat mendaki, lah resikonya mati ya. Ternyata karena dari pihak panitia kan ini merugikan sebenarnya untuk dunia wisata kita. Apalagi di Jolotundo ini Mas, ada pendakian Sekartaji yang juga begitu. Nah, menurut pendapat sampean, kira-kira apa ya yang harus mungkin dari seorang pendaki dipersiapkan supaya kejadian tak terjadi? Satu, kedua, kira-kira dari kepanitiaan atau sistem manajemen kita di Indonesia untuk pelaksanaan di lapangan wisata ini supaya tidak kejadian lagi itu bagaimana? Jadi CHSE ya Mas ya. CHSE apa Mas? Salah satunya cleaning, terus kemudian environmental, terus healthy. Jadi standar SOP tempat wisata kan saya pernah mengikuti di Ngawi itu CHSE ya, yang saya sebutkan tadi. Itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah Mas. Itu saat ini maaf. Jadi terus K3-nya juga kesehatan dan keselamatan kerjanya juga. Karena yang tak lihat pendakian itu masuk, kenapa nggak ada tes dulu? Dicek fisik dulu. Enggak, iki orangnya punya sakit apa? Saya punya asma. Dicek dulu obat asma ada tidak. Cek tekanan darah bagaimana, sehat apa enggak. Kenapa itu enggak ada prosedurnya? Ada beberapa jalur pendakian itu yang mensyaratkan surat keterangan sehat Mas. Nah, kalau surat sehat tuku iso Mas. Maksudku harusnya kan dari penyelenggara pendakian itu dibekali dengan kemampuan tes-tes normatif gitu loh. Harusnya ada dicek sebelum berangkat, ditanya dulu kamu sekarang pusing tidak, bener gak? Itu cek physically. Nah, kalau sudah cek perbekalannya, itu memang nggak dibuat prosedur itu atau bagaimana Mas? Menurut saya, pendapat saya pribadi Mas, jadi kalau di syaratnya diperketat seperti itu nanti sepi. Nah, tapi kalau nggak disyaratkan resikonya mati juga wisatawan dari luar. Tapi yang jelas sekarang registrasi diperketat kok Mas. Udah registrasi, KTP, meninggal KTP. Terus nanti kalau beberapa hari tidak turun, berarti KTP-nya kan belum diambil. Itu pasti ya jadi pertanyaan di kalangan pengelola. Tapi kan maksudnya kalau kita ada pencegahan sebelumnya kan lebih enak. Jangan sampai keluar berita turun dari pendaki mati kan. Contoh kita jadi orang tua, kan kita nggak bisa nahan anak koncone podo mendaki, ya kan? Gak oleh wong tua udah piye wong tuane wedi. Lah beberapa kali pendakian ini mulai mati ya, lah anak yang gede ini angel ya kan gitu. Kalau di luar negeri penggiat outdoor alam liar itu wajib pakai GPS. GPS dia kan alur harusnya dipegangi GPS, bener gak? Sehingga dia nggak tersesat. Itu ada GPS viewer kita. Jadi harusnya panitia itu anak mau jalan dia udah di GPS, jadi tersesat dan tidak tuh dia ngikuti alur. Jadi gak manual ya. Mahal itu Mas. Enggak Mas, enggak. GPS itu aplikasi ada. Kita tinggal share file aja. Tidak pakai GPS Garmin itu ya. Pakai iPhone ini nih. Ada namanya JPEG Viewer Om. Ini itu rutenya bisa diketahui ya. Ini tuh ada namanya. Aku pakai JPEG Pro. Nah, ini contoh kita kalau off-road ya. Tracknya ini ada. Begitu kita melewati nggak on track ya,
nanti ada memo, kamu ndak on track nih, nanti harus on track lah. Setiap track ada tulisannya. Contoh ini ada tulisan SMP Negeri Pilang. Jadi saat kita jalan, oh ini contoh ada pohon randu, ada pohon ini, gitu. Iya, sehingga si orang on track terus nih, gitu. Iya. Dan ini apa? JPEG Pro ini free, versi free bisa ada. offline, Mas, ya? Oh bisa. iPhone. Nah ini tanpa sinyal pun bisa, Mas. Nah mungkin harusnya ini kan ya teknologi ini cah saiki gitu ya. Iya. Lah ini nitiknya pakai JPEG Pro. Oh. Baru kalau mau nitik titiknya ini pakai apa aplikasi yang berbayar. Nanti untuk viewernya nggak usah pakai berbayar, bisa. Jadi setiap orang mau ndaki ini aja pasang JPEG dulu, sudah saya kirim filenya, dia klik sini. Siap. Gitu. Maksudnya gini loh. Soalnya teman kita juga ada pendakian dan saya juga kita punya wisata gitu. Kalau ini orang tua takut, nggak ada kejelasan kan bahaya. Iya, bagi Gitu. iklim wisata itu Iya. Mas, ya. Jadi Pengunjung berkurang. kok malah aku sing ngusul. Saya yang tanya. Lah iya. Gitu. Iya. Gunung-gunung kayak Starlink. Oh, enggak usah sinyal bisa. Yo, Pras. internet ngabari bisa Oh, juga. Iya, no. berapa? Bisa sih kan ada pos kan, biasanya pos 1, pos 2. Kudune lek kalau pendakian rame di anu setiap Starlink-nya posnya yang hilang, Mas. Nah, itu. Benar. ngelak Starlink-nya hilang. Oke, keren. Iya. Ya sih aku sih berharap apa ya, harus ada kesadaran semuanya ya. Penyelenggara terutama kan menyelenggarakan itu kita nggak hanya profit oriented kan, harusnya Iya, begitu. betul, Mas. Keselamatan yang utama. Bener kan? Iya, betul. Jangan sampai jadi bisnis gitu loh. Maksudnya wah ini ngolah iso hilang anu iki enak sing digolek kan. Jadi negative thinking gitu loh. Nggak pernah teman-teman berbisnis dengan Betul. keselamatan. Kan supaya tidak terjadi suudzon itu kan kita harus membangun manajemen Iya, Mas. gitu ya. Kapan hari itu soalnya yang di Sekartaji itu ya benar kan, kalau sama tahu lah Sekartaji juga barusan berapa bulan yang lalu ya. Kalian apa enggak? Berapa bulan yang lalu? 6 bulan, baru 6 bulan yang lalu meninggal juga Sekartaji. Di jalur pendakian. Iya. Lek jarene ada yang ngomong jadi wong akeh kok. Iya. Dijomrokne kancane. Mulai dhewe lah. Maksudnya kok iso anu lho, lak pas ndaki kok iso kepikiran guyon jongkrok-jongkrokan ngono iki piye to? Lah iya. SDM-e iku lho. Nah. Pokoke nemen lho. Lah iya, ngono aku dhewe ya nggak paham, tapi maksudku nextnya kan kita harus apa ya, berani menyelenggarakan kan, Iya, bertanggung jawab. Lebih aware lagi. lah, Mas. Betul. Kan yang namanya apa moto nih, bertanggung jawab tanpa harus diminta kan harusnya jadi budaya ya. Jadi kita kalau memberikan sesuatu ya harus apa menyiapkan segala sesuatunya. Oke, terus sampean Gimana? kira-kira dari kejadian-kejadian ini kan memang yang lagi viral. Sampean solusi apa aja kira-kira yang harus dikerjakan oleh penyelenggara mas kejadian seperti ini lagi? Untuk penyelenggara sama ini juga untuk pribadi. Terutama untuk persiapan. ini konteksnya tempat wisata atau apa ini? Semuanya. Atau pendakian? Oh, Penyelenggara kan berarti orang yang ya menyelenggarakan ya yang Ya. mengajukan kan ini jadi kayak pendakian itu kan konsepnya diajukan Ya. oleh penyelenggara, contoh apakah Bumdesma, Oh, ya. apakah dia LMDH untuk mengadakan Mas, wisata pendakian. Darwis gitu ya, Mas ya? Iya. Nah itu mungkin sama ada pesan-pesan kan sama sing akhirnya digawe-gawe ini tuh Mas. Mencari kan like, begitu hilang sama goleki penyelamatan. Nah, mungkin sama ada gak solusi yo memberikan apa ya edukasi ke pihak penyelenggara LMDH ataupun BUMDes saat ada bikin wisata tuh prosedur apa yang harus dikerjakan sebelumnya. Jadi patuhi SOP Mas yang pertama. Oke. Jelas kita harus bikin SOP. Oke. SOP itu rohnya. Betul. Kalau kitabnya penyelenggara lah atau pengelola. Kitabnya adalah SOP. SOP harus ditaati baik itu pengelola maupun pendatang. Oke. Wisatawan maupun pendaki. Terus kemudian sering ada drill. Apa itu? Latihan. Atau simulasi-simulasi ketika kejadian itu terjadi. Misal ada pendaki pingsan di pos 2 Mas. Nah, itu harus ada drill bagi pengelola. Dengan drill itu bisa dinilai apakah kemampuan dari penyelenggara atau pengelola ini kira-kira mampu nggak dengan golden time. Misal
pingsan karena serangan jantung. Oke, lah itu misal ngurungi loh. di pos 2 itu respon time-nya berapa menit? Oke. Kadang golden time untuk orang sakit jantung kan 5 menit. sekian menit tuh Mas. Nah, ini telat saja ya bablas ya. Mungkin nggak itu dicapai dalam setengah jam, 1 jam seperti itu. Itu harus dinilai juga. Terus nilai kerentanan atau ancaman-ancaman Mas. Jadi mungkin ancaman-ancaman di tempat wisata itu di penyelenggara itu apa? Dimitigasi, dinilai lah. Ada tanah longsor, ada pohon tumbang, ada apa? Banjir bandang dan lain-lain. Itu harus dimitigasi. Terus harus ada rencana penanggulangan. Betul. Ya, minimal ada rencana kontingensi namanya kalau di kebencanaan. Apa artinya Mas? Siapa melakukan apa? Oke, Jadi kontingensi. penyelenggara itu tidak berdiri sendiri kan Mas? Oke. Ketika ada kejadian dia butuh polsek, Iya. dia butuh Oke, betul. koramil, Betul, dia butuh kolaborasi. puskesmas, Iya. dia butuh relawan, dia butuh masyarakat, seperti itu. Siapa melakukan apa? Jadi pengelola itu harus menyiapkan apa ketika terjadi bencana atau menjadi ancaman terjadi di wilayah itu. Misal ada banjir bandang. Nah, aku nyiapkan misal tempat pengungsian sementara, atau shelter seperti itu. Terus kemudian aku harus menghubungi siapa? Ya, BPBD, Damkar, Basarnas itu harus ada punya kontak-kontak kontak-kontak. itu ya gak terus buka menodok Mas. Terus kemudian cukupi sarana prasarana yang ada Mas. Benar. Contoh kalau ada pohon tumbang, ancaman pohon tumbang butuh chainsaw, butuh tali, butuh bensin, kan? Terus butuh oli dan lain-lain. Terus kemudian kalau ada tanah longsor butuh sekop, iya. butuh sekop, butuh apa itu? Kayak Tutup apa jenenge? Ora surungan Cikrak. lho. Apa surungan lho? Sebenarnya siji nih Pak Mas. Arko. Ya Boleh Allah. nyebut merek gak? Enggak Boleh. Arko jadi merek kan, tapi wong roh Arko yes kuwi. Cangkul, itu helm, Iya, center, iya. harus cukup semua. Kurang lebih seperti itulah pengalaman kami. Kami Betul, pernah betul, mendampingi teman-teman dari Hargo Dumila, di grup Mas. Iya. Bisa di. Berarti kurang lengkapnya ini aja, prosedur aja ya, SOP-nya penyelenggara harus mumpuni. Ya, biar ketika terjadi sesuatu tidak disalahkan Mas. Setuju. siap satset. Harus ada sarananya, sumber Harusnya dayanya. wong loro dikai liwat jantung, terus minimum usia. Ya, itu benar nggak? Kerentanan usia berapa yang tidak diperbolehkan atau butuh pendampingan? Boleh kan begitu? lah, udah sepuh, tapi harus ada didampingi, pendampingan. ada keluarganya. Iya, lah budal dewe, lah ya bahaya. Wong galau biasanya ngomong bedal dewi. Tapi di Iya. Jepang itu banyak loh Mas. Memang orang bunuh diri itu banyak. Oh di hutan itu ya Mas? Iya, di hutan memang bunuh diri karena mereka ngerasa gak apa ya sebenarnya berguna lagi dan masalah itu datang dari dirinya. Kan memang sana ateis gitu loh. Iya. Nah, tapi kan di sini kita beragama tapi jaga nih bocah saiki kan ya renone macam-macam lah bunuh diri sing aman itu. Lah kok jangan sampai puncak itu jadi dijadikan tempat mereka untuk menyelesaikan hidupnya gitu loh. Bener gak? Iya. Ya ada tren kemarin di Jawa Tengah Mas, ada yang mahasiswa menceburkan diri di Bengawan jembatan. Tapi itu neng Jepang udah banyak sekali Mas. Sampai kalau kita jalan-jalan di street, jadi hutan itu yang memang tempat untuk orang berdiri tulis sih sayangilah hidupmu. Begitu tulisannya. Saking akeh wong bela. Jangan sampai itu terbawa ke sini gitu loh. Betul. Oke, keren. Alhamdulillah Mas Broto punya sekali ilmunya. Dengan begitu sebenarnya kita akhirnya tahu lah. Lembaga-lembaga pemerintah juga sudah menyiapkan. Pemerintah itu sebenarnya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Cuma yang namanya human error musibah juga kita nggak bisa saling menyalahkan ya. Yang ada bagaimana kita mensolusikan apa yang sudah terjadi. Siap untuk selamat. Betul. Aku juga luar biasa, makasih banyak Mas Broto dengan adanya orang-orang seperti Mas Broto ini ya. Amin. Yang suka relawan lah. Iya. Yo gak digaji gak opo jagane duit sartok. Alhamdulillah kok PNS. Lah cara nganggur kok gak yo. Teman-teman tuh ada beberapa yang maaf ya Mas ya, pekerjaannya Belum settle. ya belum
mapan. Iya, iya, Jadi iya. dia meninggalkan ternaknya itu Oke. bayari orang mas, potong rumput. Masya Allah. Jadi memang mas, aku dewe ndek iki lagi belajar. Ternyata manusia itu diciptakan Allah bermacam-macam ya. Ada yang IQ-nya tinggi. Memang wong pinter, sekolah pinter. Contoh aja sampai gak oleh. Iya ada IQ-nya tinggi. Ada orang namanya EQ, emotionalnya. Questionnya tuh bagus ya. Kayak Mas Brotong ini ki, delok wong gampang ngesakne. Ya gak. Ada orang mengalami bencana ikut sedih. Wih, duduk wong IQ memang. Wong EQ. Meskipun dengan keterbatasan fisik biasanya, wong lah EQ-nya tinggi itu biasanya wong ya rada ora patek strong, mergo hatinya lembut, bener gak Mas? Ada lagi orang yang PQ, fisikalnya bagus. Udah sekolah langsung bal-balan. Oh, orang kok mikir pelajaran. Nah. Makanya kalau kita bisa, yo kita hormatilah. Gak banyak orang EQ yang mau mereka benar-benar membawa dirinya untuk menyelamatkan orang lain, menjadi orang lain. Ya Mas Broto ya. Itu 90-80% dari anggota Sikatan itu pekerjaannya ya serabutan lah Mas. Betul. Jadi yang saya ceritakan tadi, dia pergi obsar mencari anak tenggelam, orang tenggelam, tapi malah meninggalkan ternaknya, dia keluar uang 50.000 Mas. Aku golekne suket sapiku. Betul. Terjadi itu. Dan wong EQ kuwi lek ndelok India mesti nangis. Iya. Iya apa dia ngono Mas? Ndelok film India nangis. Oh yang nari di taman-taman. Kan ndelok ceritane sedih-sedih nangis ngono. Joget-joget. Terus ndelok pahlawan ngono. Ora gak ora. Kayak gitu. Oke, keren sih Mas ya. Oke Mas Broto, makasih banyak. Alhamdulillah. Mas Rida, Mas. Siap. Nggak kerasa ini kita tuh 40 menit. Ya. Kita berapa? 50 menit. Malah 50 menit. Alhamdulillah itu bisa jadi untuk 2 kali tayang. Mau lanjut Mas sampai maghrib. Biasa lek ngobrol kita nyambung itu nggak berasa Mas. Cuma ya karena kita keterbatasan waktu untuk posting ya kita harus stop. Tapi ya dengan begini harapan kita tuh nggak hanya kita gedobos saja ya, tapi ada manfaat. Aku dia baru tahu ternyata pemerintah udah menyiapkan Basarnas dan damkarnya, BPBD, BPNBP dan BPBD di daerah. Perangkatnya udah ada Mas. Dan semuanya lengkap untuk menjaga kita semua. Ya aku berharap sih semuanya bisa merespon dengan baik ya Mas. Maksudnya di tingkat lokal pun semua bisa menjaga itu. Hardware-nya udah siap, software-nya, peraturan perundang-undangan juga udah. Sudah ada, ya. Bagi orang tua yang mungkin anaknya pecinta alam, suka mendaki, ya persiapan ini apa betul. tadi GPX betul tracker. Kalau anaknya memang seperti itu jangan di stop ya, di stop malah nanti ucul ya Mas. Mending diedukasi kamu sebelum berangkat cek kesehatan dulu, lek perlu olahraga sih turun ning omah. Kowe ngerti bocah gak? Apa lek ngarani turun rebahan mania. Ujug-ujug delok film pengin daki. Kan aneh Mas. Lah tidak kesiapan fisik yang kuat, ujung daki lho biasanya turu begitu ning jalan ternyata malah beresiko kan berbahaya. Wes aku gak kuat tak mengakhiri itu kan bahaya. Berarti orang tua disupport, bener gak? Kalau ada anaknya yang ingin mendaki disupport, tapi dengan cara yang benar. Dicek nih kesehatan, dilengkapi peralatannya. Lek perlu dicantomi GPS lo kan ada tuh Mas, ya gak? Di tasnya kamu tenang to le, pingin ndaki tenan aku pengen ndaki kayak neng film Korea ngono ya. Ndaki kayak GPS anaknya kudu manut. Iya. Aku tuh aku wis gede. Nah itu. Anaknya kudu manut, penting wis ya Mas. Semua diedukasi, orang tua mengedukasi, pemerintah juga begitu harapannya kalau ada kejadian bisa lebih fast respon. Betul sekali Mas Tidak. Begitu kita jalan, insya Allah kalau Indonesia itu apa sih yang menarik dari Indonesia ya Om? Salah satu wisata alamnya yang luar biasa. Itu jangan lupa main ke Jolo Tunggal. Wisata alam Mas, wisata malam. Wisata alam. Dengernya wisata Malang tuh ada sudi gini kena. Iya. Bener SUD RSUD lama Kertosono. Iya. Baca itu saya baca itu. Viral sampai ke Ngawi Mas. Iya, saya baca itu. Itu masyarakat yang kreatif. Beralih situ ya. Itu saking kreatif itu. Belum nganggur gak manfaat dimanfaatkan. Lah nyanyi iso gawe BPJS nih Mas. Potongan berapa persen? Lah, wes ngaco. Oke, insyaallah itu pesan-pesan dari Mas Broto, kata-kata terakhir pesan-pesan buat
para pendaki biar lebih hati-hati Mas monggo. Word of the day. Tetap semangat bagi para relawan aja lah. Oke. Nanti tugas di depan mata, jangan patah semangat, halangan rintangan, jadikan motivasi kita untuk tetap mengabdi di kemanusiaan. Amin. Kalau kita nggak mendapatkan balasan di dunia, insya Allah kita mendapatkan balasan di akhirat. Amin. Terus bagi penggiat alam, penggiat outdoor, jangan lupa mitigasi ancaman-ancaman yang ada di alam. Jangan sampai Anda bondo nekat ya, mendaki cuman apa? FOMO. Iya, FOMO, pakai sendal, bawa kaos oblong, nggak bawa jaket. Jangan. Eman-eman keselamatan kita, Mas. Betul. Ya, lengkapi peralatan ya. Bagi yang berolahraga di olahraga ekstrim, Mas, banyak kan olahraga air itu juga harus waspada dengan ancaman-ancaman yang ada di alam. Ada banjir bandang, ada banjir biasa lah banjir. Terus kemudian ada ancaman lain yang perlu kita waspadai. Jangan sampai hobi kita, wisata kita, hari-hari kita dalam berwisata itu menjadi malapetaka bagi kita dan keluarga. Betul. Seperti itu. Siap, Masya Allah, keren sekali dari Mas Broto. Mas Broto makasih banyak. Sama-sama, Mas Ridan. Mohon maaf kalau kita mungkin kurang baik sambutannya, kurang udah luar biasa. maksimal. Terima kasih sudah diundang di Siap, sini. Kebanggaan bagi kami. Siap. Semoga sama edukasi. Insya Allah itu. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore. Selamat Selamat dan selamat bahagia. dan selamat berbahagia. Tepuk tangan.